Ya makanan yang mengandung kolesterol ya, yang mengandung lemak tinggi itu seperti terutama pada makanan-makanan dari hewani, daging-dagingan, daging Iya, merah iya. gitu ya, kemudian telur, Mhm. terus, margarin. Oh, yang Nah buat itu cukup kue. tinggi. Nah padahal kita, kalau lebaran gini di setiap rumah, di setiap meja pasti Pasti macam-macam ada. ya. Mhm. Kukis-kukis itu margarin itu juga lemak jenuhnya yang tinggi. Kolesterol yang jahat itu yaitu lemak lemak jenuh yang mengandung lemak jenuh yang tinggi. Mageran. Waduh. Aktivitas fisik yang kurang itu Mhm. juga resiko untuk meningkatkan. Sebenarnya untuk kolesterol tinggi itu tidak memberikan gejala atau tidak bergejala. Mhm. Makanya memang satu-satunya untuk mendeteksi adanya kolesterol yang berlebih itu ya dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan cek lab. Selamat sore Sobat Kei, selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya, karena selama ini Iksan pasti punya salah. Gimana momen lebarannya? Mungkin Sobat Kei udah silaturahmi kemana aja? Atau sudah ke semua keluarga, ke teman-teman, udah diajak silaturahmi? Tapi jangan sampai silaturahmi itu ke rumah sakit. Soalnya udah makan yang enak-enak, yang bersantan-santan, hati-hati kolesterolnya tiba-tiba jadi naik lagi nih Sobat Kei. Makanya sore hari ini pas lagi di perjalanan atau mungkin Sobat Kei lagi di rumah, BTS berbagi tips sehat tetap hadir di momen Idul Fitri. Kita nanti akan membahas tentang kolesterol naik pasca lebaran penyebab jantung koroner. Nah, senang sekali. Di sini juga Iksan bisa bersilaturahmi langsung dengan Dr. Ratna Pancasari, SPJP, dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Ratna. Selamat sore, Mas. Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin ya dok. Sama-sama. Gimana lebarannya dok? Jalan-jalan kemana aja ini? Alhamdulillah ya di Jember aja. Oh di Jember aja. Tapi senang sekali bisa ketemu di momen Idul Fitri ini ya dok Iya. ya. Selain Dr. Ratna, sore hari ini BTS juga bersama Mbak Fitria Dwi Jayanti selaku Marketing Communication Siloam Hospitals Jember. Mohon maaf lahir dan batin Mbak Fitri, minal aizin wal faizin. Semuanya. Ya, mungkin selama ini kita banyak salah ya Mbak ya. Salah luput dan dosa itu udah manusia ya. Iya Mas, ya. bener, hari ini kita sambil bermaaf-maafan kita juga mewanti-wanti buat Sobat Ke yang mungkin lagi asik-asik makan makanan bersantan ya. Tuh, Penuh. jangan kebablas ya. Soalnya setelah 1 bulan kan berpuasa, akhirnya sekarang bisa menikmati makan enak ini hari yang ke beberapa kedua ini Sobat Ke. Oke, kita membahas tentang ini ya, kolesterol. Jadi kolesterol naik pasca lebaran penyebab jantung koroner. Sobat K, selain dengerin lewat 102,9 FM, lewat streaming di website KI Radio, sekarang Sobat K juga bisa nonton langsung di YouTube channel kita KI Radio Jember. Untuk konten-konten sebelumnya bisa kamu simak ulang selain di YouTube KI Radio, bisa juga lewat YouTube Siloam Hospitals Jember. Oke, kita mungkin awali dulu dengan kolesterol ya, Dokter Ratna. Jadi supaya masyarakat memahami kolesterol itu sebenarnya apa, apakah jahat atau baik gitu, Dok. Gitu ya. Iya, kolesterol. Kita ngomong kolesterol sekarang nih. Kolesterol itu sebenarnya salah satu lemak tubuh ya yang ada di dalam tubuh, di mana kolesterol sebenarnya penting untuk tubuh kita. Kenapa sih penting? Karena kolesterol itu sangat dibutuhkan untuk pembentukan sel, kemudian pembentukan vitamin dan juga beberapa hormon ya. Jadi sebenarnya keberadaannya nih nggak selalu jahat untuk kolesterol itu, Mas. Jadi memang sangat penting ya, karena dibutuhkan untuk hal-hal yang tadi ya. Tapi kalau keberadaannya itu berlebih, itu yang sangat membahayakan. Nggak bagus juga buat tubuh. Oke. Iya. Pada dasarnya ini anugerah dari Tuhan, dari Allah ya. Iya. Untuk manusia supaya bisa membantu pembentukan sel, hormon tadi. Tetapi jika berlebih ya dok ya, Iya. ini yang nanti akan memicu masalah-masalah Iya, kesehatan. benar. Jadi kalau kadar kolesterol normal ini sebenarnya berapa sih dok?
Iya, kalau kita cek kolesterol, biasanya kita cek darah ya. Untuk kolesterol itu biasanya ada berbagai komponen. Yang pertama kolesterol total. Kolesterol total itu dikatakan tinggi kalau dia lebih dari 200 gitu. Kemudian kolesterol yang jahat nih kolesterol LDL. Kalau LDL ini optimalnya memang harusnya di bawah 100 ya. Dikatakan nanti kalau di atas 100 biasanya gitu. Kemudian untuk ada juga kolesterol tuh yang baik, namanya kolesterol HDL. Kolesterol HDL itu dikatakan tinggi kalau baiknya malah tinggi. Kalau rendah itu justru yang tidak baik karena resiko ke penyakit kardiovaskular juga lebih tinggi. Dikatakan rendah itu di bawah 60 sebenarnya. Kalau di bawah 40 untuk HDL ini itu resiko untuk jantung itu sangat tinggi gitu. Berarti kadar kolesterol ini bergantung sama gaya hidup kita ya, Dok? Ya, benar. Kemudian ada juga kolesterol trigliserid namanya. Sebenarnya trigliserid ini sumber energi ya, tapi nggak boleh lebih dari 200. 150 sih sebenarnya optimalnya. Dikatakan tinggi kalau lebih dari itu. Oke, makanya kita perlu melakukan cek berkala ya, kolesterol kita normal nggak nih kira-kira, atau mungkin sebenarnya udah jauh dari ambang batasnya, atau mungkin ternyata kolesterolnya turun itu ya. Iya. Dok ya, oke. Yang menyebabkan kolesterol naik ini apakah karena makanan-makanan saat lebaran yang bersantan ini, Dok? Ya, sebenarnya kolesterol di dalam tubuh kita itu ada dua sumber. Jadi sebenarnya tubuh kita ini sudah bisa memproduksi kolesterol sendiri oleh hati. Kemudian sisanya yang kita butuhkan itu dari makanan. Makanan itu ya makanan yang mengandung kolesterol ya, yang mengandung lemak tinggi itu seperti terutama pada makanan-makanan dari hewani. Daging-dagingan, daging merah gitu ya. Kemudian telur, terus margarin. Yang buat itu cukup kue. tinggi. Nah, padahal kita kalau lebaran gini di setiap rumah, di setiap meja pasti macam-macam ada. ya. Cookies itu margarin itu juga lemak jenuhnya yang tinggi. Nah, lemak yang kolesterol yang jahat itu yaitu lemak jenuh yang mengandung lemak jenuh yang tinggi. Gitu. Nah, itu itu dia beberapa. yang menyebabkan kolesterol naik. Gimana di rumah nih, Mbak? Banyak ya makanan-makanan. Banyak nastar gimana ya kalau nggak tapi kok ini Ternyata dampaknya ada ya. bahayanya juga. Terus udah ini juga ya bikin lontong, bikin benar. ketupat, Ya, sayur-sayur. santan itu juga Iya. benar. Tapi belum habis kan, Mbak, di rumah? Belum, masih 2 hari kan Masih ini 2 ya. hari. Nanti bisa ke sana lah nyobain. Tapi ada faktor khusus mungkin, Dok, yang meningkatkan resiko kadar kolesterol itu naik. Iya untuk faktor resikonya memang ya. Yang pertama untuk faktor resiko hiperkolesterol atau kolesterol tinggi ini yang pertama dari keturunan juga bisa, Mas. Ada memang pada orang-orang tertentu yang dari keturunan itu cenderung tinggi kolesterolnya. Nah, pada kondisi seperti ini, pada orang-orang yang punya keturunan dari orang tuanya, Iya. dari keturunan atas-atasnya yang tinggi itu lebih resiko gitu. Nah, kemudian yang kedua pola makan. Pola makan yang tadi ya, pola makan yang tidak sehat itu juga terutama yang mengandung lemak jenuh dan trans fat itu yang tinggi itu yang meningkatkan resiko. Kemudian yang ketiga penting lagi ini mageran. Waduh. Aktivitas fisik yang kurang itu juga resiko untuk meningkatkan ini. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin kelebihan berat badan atau obesitas. Oke, obesitas. Gitu. Iya. 4 faktor itu ya, Dok ya? Iya, dan ada penyakit-penyakit tertentu juga seperti diabetes. Kemudian ya Komorbid itu ya. iya, diabetes terus gagal ginjal seperti itu, hipotiroid atau lupus itu juga berkaitan juga dengan peningkatan. Baik. Ada beberapa faktor resiko. Mungkin itu ya, Dok ya? Iya. Berarti ya. Mulai dari keturunan nih Sobat Kay, terus pola makan kita, aktivitas yang jarang ya. Kita biasanya kadang mager-mageran ya, apalagi Idul Fitri kayak gini kan. Iya. Kalau nggak silaturahmi mungkin sekarang waktunya aduh santai dulu, ngemil ya. Saking enaknya. Untung aja di meja kita nggak ada ini, Mbak.
Selain itu dari obesitas juga bisa menjadi salah satu faktor khusus yang menaikkan resiko kadar kolesterol naik, serta penyakit-penyakit bawaan, diabetes, gagal ginjal, lupus juga ya. Oke, itu dia Sobat K. Nah, tapi sebelumnya kita pasti selalu mawas diri juga ya Mbak Fitri ya. Kalau dengan adanya penyakit-penyakit seperti ini dan gaya hidup kita, tapi mau gimana lagi namanya lebaran kan nggak enak ya kalau nggak nyicipin ya kan. Makanya sangat penting juga kita rutin melakukan medical check up-nya. Iya. Betul sekali. Dimana Mas Ihsan tadi udah disinggung nih sama Dokter Ratna. Ada HDL, LDL, yang dimana itu kita harus screening ya. Yeah. Selalu kita ingetin, dan di Siloam ini ada paket lengkapnya 549 ribuan aja, itu sudah termasuk dengan cek kolesterol, kemudian gula darah, asam urat, termasuk juga dengan fungsi lemak yang disebutkan oleh Dokter Ratna tadi, seperti kolesterol total, trigliserid, LDL dan juga HDL. Jadi ini silakan dimanfaatkan, apalagi di saat Lebaran kita ada promo juga dengan melalui aplikasi My Siloam atau www.siloamhospital.com, bahwa ada dengan kode voucher Lebaran 20. Nah, dapat diskon 20%. Jadi lumayan kan? Iya, Dok. Iya, Jadi sekarang benar-benar di Siloam lagi banyak banget Promonya ya. Kita masukin kode Lebaran 20 itu Lebaran berarti ya. 20 di My Siloam. Tapi libur gini berarti bisa melayani dong, Mbak? Bisa, tentunya masih ada juga untuk yang berjaga. Jadi kalau untuk tenaga medis pasti ada yang shift ya. Oke. Jadi silakan yang membutuhkan Layanan pelayanan. kesehatan ya. Termasuk medical check up seperti ini juga justru ada paket pre-lebaran ini ya, Iya, Mbak ya. betul. Wah, ini dimanfaatin nih Sobat K. Jadi kita bisa terus menjaga kesehatan tubuh. Buat sobat yang ada di Jember, keluarga yang mungkin dari luar kota datang ke Jember terus mau ngecek ya kan. Karena udah saking enaknya makan-makan, silakan langsung ke Siloam Hospitals Jember, bisa melalui aplikasi My Siloam atau bisa melalui websitenya siloamhospitals.com. Nanti kita akan balik lagi membahas lagi mengenai kolesterol ini Sobat K, tetap di BTS. Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sobat K bisa nonton langsung di YouTube channel kita KI Radio Jember. Untuk konten-konten sebelumnya silakan diakses kembali di YouTube KI Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Di momen lebaran seperti ini kita bahagia sekali setelah bermaaf-maafan silaturahmi dengan siapapun ya. Ini juga banyak makanan-makanan enak Sobat K. Tapi ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Karena di sini kalau Iksan baca nih dari kutipannya Siloam Hospitals itu kan ini ya 50% kasus stroke itu di Indonesia berkaitan sama kolesterol dan hipertensi ya Mbak ya. Terutama makanan-makanan yang memicu kolesterol tinggi. Mungkin sekarang Sobat K ini lagi jalan-jalan tiba-tiba ketemu apa ya tempat-tempat makan yang enak-enak gitu ya. Iya, benar. Nah, bisa nggak mungkin ini kita lakukan pengecekan aja dulu untuk kondisi-kondisi kesehatan kita ini Mbak? Nah, khususnya tepat kolesterol banget. ya. Ya, apalagi kita sekarang BTS bahas tentang kolesterol ya, pasca lebaran nih. Hati-hati banget buat Sobat Ki yang ada di rumah, tapi nggak usah khawatir juga gitu ya. Walaupun mungkin tetap bisa makan opor, tetap bisa makan nastar, tapi harus tetap juga di-maintain dengan lakukan cek. Dan di Siloam ada hashtag yang selalu diingatkan adalah cek aja dulu. Nah, cek aja dulu adalah memberikan kesadaran buat masyarakat buat bisa cek gitu loh, jangan nunggu sakit, tapi bisa rutin untuk melakukan pengecekan. Disimak baik juga dari apa yang disampaikan kita hari ini, kolesterol. Nah, ada juga promo untuk cek kolesterol nih Mas, pas banget kan. Nah itu ada paket kolesterol mulai dari 200 ribuan dan juga ada diskon 15% jika booking melalui aplikasi My Siloam di Digital Lab and Radiologi. Oke, tapi bisa ini kan cek lain-lain ya, kayak Bisa. misalkan ini kan kita selain ngomongin soal kalau ngobrolin kolesterol ya, mungkin kesehatan kita yang lain terutama ini kan biasanya kumpul-kumpul ada orang tua Ya, ini kan benar. di sini kan. Iya betul banget. Jadi bukan hanya kolesterol, tapi juga kita ada screening yang namanya terkait dengan ortopedi, Oke. kemudian juga ada mengenai kanker dan juga banyak sekali ya. Jadi tentunya silakan di-download aplikasi My Siloam karena di situ sekarang sudah memudahkan. Jadi sistemnya seperti e-commerce gitu Mas. Jadi bisa check out mau periksa apa. Nah, ketika payment
dimasukkan kodenya sudah dapat Bisa diskon dapat. 15%. Iya, apalagi buat orang-orang tua ya kan yang bisa resiko ini ya, tulangnya ya. Ya, itu juga jadi salah satu clinical program dari Silam. Iya, mumpung kumpul semua bareng-bareng cek kesehatan bersama. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kolesterol yang naik pasca lebaran, penyebab jantung koroner nih Sobat KI. Nah, tadi kita sudah tahu faktor khusus yang meningkatkan risiko kadar kolesterolnya naik, penyebabnya, kemudian kadar kolesterol yang harus kita perhatikan. Kemudian nih Dokter Ratna, apakah seseorang bisa merasakan ketika gejala kolesterolnya mulai naik nih Dok? Oh iya, mengenai gejala ya. Untuk sebenarnya untuk kolesterol tinggi itu tidak memberikan gejala atau tidak bergejala. Makanya memang satu-satunya untuk mendeteksi adanya kolesterol yang berlebih itu ya dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan cek lab. Oke, Gitu. jadi nggak ada tanda pusing apa gitu ya? Nggak ada gejala. Makanya ini ya akhirnya kadang bikin kita keenakan ya. Iya. Kita rasa kondisi tubuh baik-baik aja, semuanya dimakan, semuanya dinikmati, males-malesan. Ternyata ada sesuatu yang menanti yang bisa mengkhawatirkan kehidupan kita, Sobat KI. Tapi ketika kita sudah mengetahui nih Dok, wah ini kadar kolesterol kita ternyata di luar batas normal. Iya. Apa yang harus dilakukan pertama-tama Dok? Ya, yang pertama kita memang udah tahu nih ya kalau kolesterol tinggi. Kita tahu bahwa tadi penyebabnya yang pertama pola hidup, pola makan. Ya, kita harus jaga lagi, harus perketat lagi nih pola makannya. Perubahan lifestyle ya, terutama dari pola makannya ganti ke pola Yang lebih sehat, sehat, ya. yang lebih sehat. Cemilan-cemilannya mungkin diganti dengan buah-buah atau sayur Atau ya. buah kering-kering gitu kan bisa ya. Ya konsumsi untuk makanan yang mengandung kolesterol tinggi itu perlu dirubah lagi seperti itu. Kemudian yang kedua aktivitas fisik mungkin ditingkatkan. Yang mulai mager-mager harus mulai belajar untuk gerak. Ya. Nah, itu. Apalagi udah nggak puasa ya kan. Iya benar. Itu ya Dok Itu ya. kemudian ya kita harus mengenali, penting lagi itu kita harus mengenali faktor resiko yang kita punya. Gitu. Oke, terutama faktor resiko penyakit-penyakit itu ya yang biasanya menyertai. Ya. Nah, mengenai kolesterol yang naik ini Dok, apakah bisa memicu penyakit-penyakit lain? Iya, benar sekali. Apa sih jahatnya kolesterol ini? Jadi memang kolesterol tinggi itu jahat banget karena dia kolesterol yang tinggi itu bisa terjadi penumpukan pada pembuluh darah arteri. Nah, penumpukan pada pembuluh darah arteri itu di mana kita dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tersebar pembuluh darah ya. Jadi pembuluh bisa dimanapun. Jadi penumpukan kolesterol itu pada pembuluh darah itu bisa terjadi dimanapun. Kalau penumpukan terjadi pada pembuluh darah di otak, akan terjadi penyempitan pembuluh darah di otak. Nah itu bisa menyebabkan kondisi stroke. Kemudian kalau misalkan di pembuluh darah koroner atau jantung, itu juga menyebabkan serangan jantung. Di mana serangan jantung sama stroke ini merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia ya. Itu kalau misalkan di pembuluh darah di perifer, misalkan di kaki atau di tangan, itu juga bisa menyebabkan penyempitan juga di sana, bisa menyebabkan penyakit pembuluh darah perifer namanya. Gitu. Bahaya sekali Iya. di balik semua yang enak-enak yang kita rasakan selama ini, makanya selalu jaga-jaga ya, jaga kondisi kesehatan dan selalu lakukan pengecekan. Itu dia penyakit-penyakit. Masih ada lagi mungkin Dok? Penyakit-penyakit Ya, lain? terus mungkin kita perlu tahu nih kapan ngecek karena dia nggak ada gejala kan ya. Kapan kita harus screening untuk Kolesterol cek ini. kolesterol ini. Jadi kalau dari rekomendasi dari Amerika atau Eropa itu semuanya merekomendasikan untuk pemeriksaan kolesterol ini bisa dimulai umur 9 sampai 11 tahun sudah mulai di anak-anak screening. sudah bisa. Iya, karena juga bisa menyerang ke anak-anak juga kan. Tapi kalau pada usia di bawah 30 tahun dengan kondisi sehat, tidak ada faktor resiko, itu bisa dilakukan setiap 4 sampai 6 tahun. 4-6 tahun. Tapi kalau pada kalau pada orang-orang usianya, karena seiring usia resiko peningkatan kolesterol itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya. Jadi semakin usianya lanjut itu mungkin lebih ini lagi. Rawan ya Dok. Lebih maksudnya lebih
yang tadi 4 sampai 5 tahun, kalau di atas 4-5 tahun mungkin 1 sampai 2 tahun Bisa untuk lah, step lebih sering ngecek, ya lebih melakukan. sering Sering lagi. lagi. Terus kalau pada pasien-pasien yang ada faktor resiko itu juga bisa lebih sering lagi. Nah, mungkin perlu dikonsultasikan dengan dokter. Dokternya ya. Iya. Oke, makanya mulai sekarang nih screening dilakukan supaya kita bisa menjaga juga kualitas hidup ke depannya. Iya. Oke, banyak sekali yang akan kita bahas Sobat K. Ini salah satunya penyakit yang diakibatkan kolesterol naik ini kan jantung koroner nih. Iya, Dok. benar Seberapa sekali. bahayanya? Ya, jantung koroner itu sangat bahaya karena menyebabkan kematian yang cukup tinggi. Oke. Itu, dan kematian mendadak yang cukup tinggi itu disebabkan karena serangan jantung koroner nomor satunya. Itu. Jadi memang serangan jantung koroner ini penyebab utamanya itu karena adanya plak atau penumpukan kerak yang diakibatkan karena kolesterol tinggi. Jadi kolesterol yang berlebih yang beredar di pembuluh darah kita itu akan mengendap di pembuluh darah yang kita sebut dengan aterosklerosis ya, yang itu merupakan proses terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Nah, sumbatan pembuluh darah ini, penumpukan plak ini bisa lepas nih. Nah, kalau lepas bisa lepasannya ini bisa menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Pembuluh darah yang lebih kecil itu yang menyebabkan serangan jantung yang bisa mengakibatkan kematian cepat. Waduh, bahaya sekali. Serem ya. Serem Iya, banget nih. benar. Tapi misalkan ini kan kita pengen mungkin konsultasi nanti lebih banyak lagi dengan Dokter Ratna. Selain ini kan hari libur nih ya. Iya. Ntar lagi dokter juga pasti akan jalan-jalan atau kemana. Hari-hari biasanya bisa kemana nih? Nah, Sobat K yang ada di rumah kalau mau bertemu dan berkonsultasi langsung dengan Dokter Ratna, bisa bertemu di Siloam di hari Senin dan Kamis. Untuk jamnya adalah jam 15.00 sampai jam 17.00. Jadi silakan, mungkin ada yang sudah merasa kok badannya nggak enak ya gitu ya, udah pegel-pegel di bagian sini, coba cek dulu kolesterolnya atau mungkin konsultasi langsung dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dokter Ratna. Siap. Iya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita Sobat K, tetap di BTS berbagi tips sehat. Baik Sobat K, kita masih di BTS berbagi tips sehat. Selain Sobat K mungkin sekarang lagi bersantai di rumah atau lagi di perjalanan, selalu pastikan nih ya kesehatannya dijaga, konsumsi makanan-makanan yang enak selama lebaran ini diperhatikan lagi karena seperti yang kita tahu tadi, waspada kolesterol yang naik yang nanti akan memicu berbagai macam penyakit. Nah tentunya Sobat K di bulan atau di hari raya ini buat yang lagi liburan tapi mungkin mengalami masalah kesehatan nih Mbak. Iya, benar. Sayang sekali tapi nggak bisa langsung ke rumah sakit, ada suatu kendala, ini tetap bisa mendapatkan layanan home care kah dari Siloam Hospitals? Iya, betul banget. Jadi Siloam ini ada Siloam at Home ya. Nah, Siloam dengan layanan home care ini tentunya memudahkan untuk pasien tanpa harus datang ke rumah sakit, kita yang datang. Nah, untuk syaratnya sendiri memang harus booking atau reservasi H-1 dulu, Mas. Untuk apa saja sih sebenarnya layanan home care ini? Ada mulai pasang lepas kateter, kemudian pasang lepas NGT, dan juga perawatan luka, pijat laktasi bayi, dan juga fisioterapi juga atau visit dokter juga, seperti itu. Wah menarik nih ya, jadi ya, libur lebaran mungkin berhalangan juga ya Ya. mau ke rumah sakit bisa mendapatkan layanan home care. Lebih jelasnya bisa langsung ke website kita ya Siloam ya. Iya, atau juga bisa follow akun Instagram di @siloamjember, karena di situ pasti juga akan ada nomor CS juga, CS juga yang bisa untuk dikontak. reservasi. Dan itu bisa kapanpun meskipun sekarang lagi libur lebaran. Iya. Balik lagi membahas tentang kolesterol naik yang memicu ke jantung koroner. Ini saking seremnya ya dok ya. Gimana cara pengobatannya ini dok? Oh iya, untuk pengobatan jadi memang tadi menambahkan ya kalau sudah ketahuan nih Oke. kolesterolnya tinggi, yang pertama memang perubahan lifestyle dulu. Yang kedua memang dibantu dengan obat. Kalau misalkan dengan lifestyle belum optimal, itu perlu dibantu dengan obat-obat penurun untuk kolesterol ya. Itu. Kemudian dari pengobatan ini, dari perubahan lifestyle-nya, kita pasti bingung nih targetnya apa ya Mas. Nah untuk targetnya untuk pemeriksaan kolesterol ini, untuk kolesterol yang jahat atau LDL itu targetnya
Untuk orang sehat yang tidak belum sakit itu bisa di bawah 100. Oke. Tapi kalau pada pasien yang sudah terkena sakit jantung atau sakit stroke atau yang lainnya yang terkait dengan kolesterol ini mungkin perlu lebih rendah lagi targetnya, bisa di bawah 70 atau lebih rendah lagi gitu. Kemudian untuk HDL targetnya di atas 40 ya gitu. Triglycerid juga di bawah 150 targetnya. Yang jelas pengobatan ini dilakukan supaya nanti bisa ini ya dok ya, kesehatannya bisa pulih kembali ya seperti sedia kala. Tapi setelah kita melakukan penanganan medis nih dok, apakah penyintas jantung koroner bisa tetap memiliki jantung yang benar-benar sehat seperti sebelumnya? Bisa ya. Bisa. Jadi memang untuk penyintas jantung pada kondisi yang masih bisa diselamatkan ya, maksudnya pada kondisi yang mendapatkan optimal terapi, belum jatuh ke kondisi gagal jantung yang lebih parah, itu bisa kembali ke aktivitas seperti biasa. Bisa. Oke, yang penting ini ya dilakukan penanganan secara medis ya dok ya. Iya benar. Untuk pasien atau Harus penyintas dioptimalkan. jantung koroner. Kita kadang pengen menurunkan kolesterol itu dengan minum obat-obatan ini dok. Jadi habis makan terus minum obat penurun kolesterol. Nah ini berbahaya nggak dok? Iya biasanya kita biasa merasa berdosa ya. Merasa berdosa gitu loh habis dok. itu. Ya jadi tetap tidak hanya dengan obat-obatan saja. Yang penting itu yaitu tadi pola hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik seperti itu. Obat ya memang perlu diberikan pada pasien-pasien tertentu. Ini harus dikonsultasikan ke dokter juga. Oke. Tapi kalau seandainya ada yang mungkin jaga-jaga aja dok, ini udah makan banyak terus dia gitu. Nggak bisa mengganti gitu ya. Mengganti ya. Oke, itu dia sobat Kay. Kalau kita melakukan pemeriksaan kadar kolesterol ini bisa dilakukan secara mandiri nggak dok? Bisa ya. Tapi memang kita harus konsultasi dulu sebenarnya. Kalau mau mandiri biasanya ke labnya ya, karena ada syarat-syarat tertentu, harus puasa gitu. Harus dipersiapkan untuk cek kolesterol itu. Biasanya puasa seharian penuh seperti saat Ramadan? 10 jam biasanya. 10 jam? Ya. Nah itu dia, mungkin Sobat Kay bisa melakukannya ya, yang mungkin ingin melakukan pemeriksaan kadar kolesterol, puasa dulu 10 jam dan bisa langsung ke Siloam Hospitals Jember yang ada di Lipo Plaza Jember. Satu lagi nih dok, biasanya orang dengan kadar kolesterol yang sudah tinggi, pantangannya selain makanan apa lagi nih dok? Pantangannya, ya terutama yang makan makanan ya, terus mengganti daging merah dengan ikan-ikanan itu lebih bagus karena mengandung omega 3 yang tinggi, itu cukup bagus, kayak ikan salmon, makarel itu bagus banget. Buah-buahan juga cemilannya diganti ke buah ya. Nastarnya dalam bentuk buah. Itu. Terus ya lagi-lagi exercise ya. Exercise-nya. Oke, berarti daging ini merah tidak diperkenankan ya dok ya? Ya, karena mengandung lemak jenuh yang tinggi. Lemak jenuh yang tinggi. Kalau daging putih seperti ayam itu lebih rendah. Ya, masih bisa tapi ada batasannya. Ya, betul. Kita harus membatasi itu. Ikan berarti ya, ikan laut, ikan yang beromega 3 ini bisa digunakan atau bisa dikonsumsi nih buat yang sudah memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Jadi bisa tetap makan enak sebenarnya ya. Yang penting mengalihkannya aja dengan bahan-bahan yang jauh lebih sehat yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita masing-masing. Wah ini juga banyak banget nih info-info yang disampaikan oleh Mbak Fitri juga ya. Tadi kan kita udah tahu mengenai layanan home care Sobat Kay. Selain itu di Siloam Hospitals nih kan juga kita bisa mendapatkan pelayanan tanpa antre ya Mbak ya. Ini masih bisa juga ya di momen-momen libur kayak gini ya. Iya benar Mas, jadi memang kita memberikan kemudahan ya. Bukan ribet gitu enggak, justru tanpa antri. Jadi bookingnya memang melalui handphone aja. Nah sampai sana tinggal menunjukkan bookingnya, bisa langsung terjadwalkan dari situ. Jadi nggak perlu lagi antri-antri, apalagi terus kemudian harus nunggu lama ya, kurang efektif waktu. Jadi di Siloam sekarang udah mulai mengurangi antrian, bahkan untuk konsul dengan dokter aja Mas,
menggunakan MySiloam itu nggak perlu harus ke regis lagi, bisa langsung scan, dapat label ya, dan juga langsung ke nurse station untuk TTV. Oh, Ya, oke. gitu. Termasuk ya tes radiologi. Nah, ini, salah Mbak, ya. satunya di Siloam ini ada layanan unggulannya, Mas. MRI, CT scan, mamografi, dan juga ada USG mami. X-ray juga. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita hari ini juga ya dokter ya, untuk masalah jantung koroner juga pasti membutuhkan radiologi pemeriksaan penunjang ya dok. Iya. Salah satunya di kita juga sudah ada X-ray yang sudah mumpuni untuk ya. hasilnya. Nah, itu dia Sobat ya. Nanti masih banyak lagi akan kita bahas. Untuk sesi terakhir ini adalah lebih ke mitos dan fakta seputar kolesterol. Tetap di BTS, berbagi tips sehat. Masih dalam momen lebaran Sobat K, kita saling bersilaturahmi, saling menikmati momen yang hangat ini. Mungkin nyoba-nyoba kuliner-kuliner yang enak-enak ya lebaran ya. Dokter masak apa di rumah? Udah diminta di spill nih. Di rumah masak apa ya? Tetap ada opor ya. Tetap kalau- ya. Harus wajib ya, menu wajib. Wajib. Ada opor, kue-kue juga ada. Tapi sempat bikin sendiri ya dok ya? Tinggal makan gitu. Oh, tinggal makan lah. Iya banyak kok sekarang pilihannya. Tapi tinggal makan juga diperhatikan lagi Sobat K. Batasnya, terus juga karena kita pengennya kan sampai tua gitu kita sehat gitu. Betul. Apalagi di momen-momen seperti ini banyak anak-anak muda yang karena sudah mudah sekali terserang penyakit. Kita yang mungkin masih produktif saat ini juga kita pengen tetap sehat sampai tua kita bisa lincah ya. Nah, seperti yang digalakkan oleh Siloam ini. Ya betul, ada juga ini khususnya untuk yang lanjut usia ya Mas ya. Jadi ada campaign tentunya dari Siloam adalah tua-tua lincah. Nah ini fokusnya memang mungkin di luar topik kita ya Ya. Mas ya. Jadi cegah osteoartritis sebelum terlambat. Nah ini juga ada paket screeningnya mulai dari 449.000 itu sudah dengan konsultasi dengan dokter, kemudian juga pemeriksaan dan juga tentunya ini menjadi salah satu hal yang penting untuk screening supaya tidak terjadi apa istilahnya tulang itu kan rawan untuk orang yang lanjut usia ya. Jadi jangan tunggu terlambat, silakan datang book di appointment di Siloam dan juga ini sudah termasuk dengan radiologi dan juga bertemu dengan dokter spesialis ortopedi seperti itu. Ih keren. Kalau misalkan butuh informasi lebih jelas lagi bisa ke Instagram ya Siloam Jember. Ya, silakan di follow. Oke, atau ke websitenya siloamhospitals.com. Kita masuk ke segmen mitos dan fakta Sobat Case seputar kolesterol. Yang pertama, hanya orang obesitas yang mengalami kolesterol naik. Ini mitos atau fakta dokter? Mitos, ya, tidak hanya pada orang-orang obesitas. Tadi kita sebutkan adanya faktor familial atau faktor keturunan, itu pun kalau secara fisik tidak obes bisa juga. Gitu. Jangan disepelekan akhirnya Ya. ya. Mentang-mentang melihat wah enggak nih dan gue baik-baik aja. Aku ya ini. Ternyata bisa juga memicu kolesterolnya naik karena ada faktor-faktor lain. Yang kedua, mengkonsumsi obat penurun kolesterol bisa menjaga kadar kolesterol, Dok. Ya, Bisa ya? bisa. Fakta ya? Iya, fakta. Tapi memang kita harus menyesuaikan dosisnya. Ya, untuk masalah ini, untuk obat-obatan memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Dokternya. Gitu. Jangan asal konsumsi Iya, aja ya. betul. Mungkin dikira-kira ini kayaknya segini, Iya. segini. Biar kolesterolnya bisa turun. Iya, jadi menekankan lagi bahwa kolesterol itu tidak bergejala, gitu ya. Belum tentu orang yang pegel-pegel itu Iya, kolesterol tinggi. Jadi memang harus dicek lab baru memastikan bahwa kolesterolnya tinggi. Tinggi atau tidak gitu ya. Yang ketiga, anak-anak juga bisa mengalami kolesterol naik. Ya, bisa. Fakta ya, Dok ya. Fakta. Mulai usia berapa tadi, Dok? Sebenarnya kalau pada anak-anak itu ada juga yang terkait dengan penyakit ya, secara medis yang bisa penyakit-penyakit itu. tertentu itu bisa meningkatkan kolesterol tadi. Jadi anak usia berapapun ya, bisa. itu bisa saja mengalami kolesterol yang naik. Jadi nggak cuma orang dewasa, anak-anak pun harus dijaga ini asupan makanannya. Yang keempat, tidak semua makanan berkolesterol tinggi menyebabkan penyakit jantung seperti telur dan udang. Ini fakta atau mitos, dokter?
sebenarnya tadi kan disebutkan bahwa kita sebenarnya tubuh kita itu sudah membentuk kolesterol sendiri yang kita butuhkan. Nah, kolesterol yang dari makanan, sisanya dari makanan ya, itu dapat meningkatkan Bisa. meningkatkan kolesterol. Jadi makanan yang mengandung lemak tinggi dapat meningkatkan kolesterol. Tetap. Berarti ini mitos ya, seperti orang-orang mengatakan bahwa telur udang itu jauh lebih rendah kolesterol, tapi tergantung pengolahannya juga nggak sih Iya, ya, Dok? betul, dari pengolahan juga ya, karena kebanyakan makanan-makanan ini biasanya diolah dengan minyak. Iya, digoreng. digoreng. Lagi crispy, wih enak banget, pedes-pedes lagi. Lanjut yang terakhir, pengidap kolesterol tinggi sebaiknya mengkonsumsi oat sebagai karbohidrat. Ya, bisa. Betah ini, Dok, Betah. ya. Jadi memang oat itu merupakan salah satu bentuk karbohidrat ya, yang bagus untuk menurunkan kolesterol juga. Oke, ya, kita bisa mengganti, tapi nasi masih boleh ya, Dok? Mengkonsumsi? Boleh, tapi oat itu lebih baik sebenarnya. Lebih baik sebenarnya. Gitu. Dari segi kesehatan. Iya. Dok, ya. Memang rasanya beda ya tapi ya. Nyobain nasi yang nggak pakai lauk sama oat yang nggak pakai apapun itu jauh rasanya berbeda. Tapi kalau demi kesehatan, kenapa enggak? Ya kan? Nah itu dia, mitos dan fakta sudah terjawab Sobat K. Kita mungkin ke Mbak Fitri lagi nih, ada informasi tambahan. Ya mungkin buat Sobat K kita sudah menyimak langsung tadi tentang kolesterol ya. Hati-hati kalau udah makannya udah lebaran nih nggak kontrol ya. terkontrol. Silakan datang ke Siloam Hospital Jember ya. Karena ada paket MCU Prima Basic maupun yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ayo tunggu apa lagi? Silakan datang karena di situ juga sudah termasuk dengan cek profil lemak, trigliserid dan juga Trigliserida. HDL, LDL, kemudian juga gula darah lengkap, sehingga memang itu juga menjadi poin penting yang kita sampaikan supaya Sobat Ki semuanya bisa menjaga terinfo kesehatan. juga seperti itu. Ya, atau hari libur seperti ini juga layanan terbuka ya. Ya, layanan tetap terbuka apalagi ini sudah pokoknya di tanggal 12 itu sudah normal seperti biasa sih Mas. Jadi Iya. pasti udah ada yang jaga juga seperti itu. Bener banget. Terus juga ada ini kan dokter apa holiday clinic gitu kan ya? Ya, biasanya memang kita di hari libur tetap ada holiday clinic bagi dokter yang memang membuka jam praktek. Namun untuk pas Idul Fitri kemarin memang kita nggak ada. Cuman mungkin next kalau ada tanggal merah jangan sedih karena beberapa dokter kita juga available untuk bisa melakukan konsultasi dan pemeriksaan. Siap gitu. Kalau mungkin dari Dokter Ratna ada conclusion atau closing statement dari Iya, bahasan kita. Oke, akhirnya ya, terima kasih. Jadi di akhir sesi ini mungkin pesan saya untuk mencapai hidup yang berkualitas, kita harus mengenali diri, harus screening karena screening lebih baik daripada mengobati, terutama untuk kolesterol ini ya, karena kolesterol ini tidak ada gejalanya, jadi rutinlah untuk cek. Gitu. Cek kesehatan kita. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Ratna. Mbak Fitri, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin juga barusan tiba-tiba saya ada salah lagi. Kita bisa maaf-maafan lagi. Dan Sobat K, selamat menikmati waktu bersama keluarga, bersama siapapun di rumah atau mungkin sekarang perjalanan. Jangan lupa untuk selalu cek kondisi kesehatan secara berkala. Siloam Hospital tetap memberikan layanan meskipun hari libur, hari efektif, hari kerja akan selalu hadir untuk Sobat K. Silakan gunakan juga layanan-layanan seperti My Siloam yang tersedia di Play Store maupun App Store. Sampai ketemu lagi Dokter Ratna dan Mbak Fitri. Mungkin di luar lebaran bisa ketemu lagi nanti ya. Terima kasih kembali Sobat K. Kita akan jumpa lagi di BTS edisi berikutnya. Sampai jumpa.